Pemirsa, siang-siang seperti ini paling enak minum jus sirsak. Karena selain segar, sirsak ini ternyata juga banyak manfaatnya pemirsa untuk kesehatan tubuh. Tapi tidak hanya buahnya saja, katanya ini juga belakangan banyak yang memakai daun sirsak untuk pengobatan. Nah, saya saat ini sedang berada di sebuah pasar tradisional yang menjual berbagai pengobatan, bahan-bahan pengobatan herbal. Nih saya mau tanya deh, selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Artini. Ibu, bener nggak di sini jual daun sirsak katanya Bu ya? Jual. Yang mana sih Bu? Saya bisa lihat nggak Bu? Oh, seperti ini. Ini biasanya dikonsumsi buat apa Bu? Buat kanker, sakit pinggang, semurat. Ibu tahu nggak sih gimana caranya untuk membuat ramuan daun sirsak ini Bu? Kan direbus 9 biji, 7 biji, ganjil aja. Terus airnya diminum gitu Bu? Akhirnya Daun sirsak ini banyak yang cari nggak sih Bu? banyak yang nyari. Kira-kira kalau misalnya dalam 1 minggu Ibu bisa habis berapa bungkus seperti ini? Nggak ini sih, nggak tentu sih. Iya, kalau lagi orangnya banyak ya habis banyak, orangnya nyari banyak. Sehari ada yang belinya banyak ya banyak, kalau ada yang belinya dikit ya dikit. Bu, untuk harganya sendiri Bu, berapa harganya Bu? 15.000. 15.000, lumayan murah juga ya berarti ya Bu ya. Bu, kalau misalnya yang beli daun sirsak ini Bu, itu biasanya yang banyak beli tuh siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu ya banyak, bapak-bapak ya ada. Rata-rata mereka tuh untuk apa sih, pengobatan apa sih Bu mereka tuh bilang? Katanya sih buat ini kanker, sakit pinggang, asam urat katanya sih. Tapi Ibu sendiri tahu nggak ada yang udah pernah berhasil dengan minum ramuan daun sirsak ini? Nggak tahu sih, nggak tahu. Ibu sendiri nggak pakai? Nggak pakai. Paling minumnya ini jati Cina. Oh gitu. Berarti kalau daun sirsak ini nih yang sudah ini ya Bu, diproses ya, udah kering ya Bu ya? Kering. Ya, yang basah banyak yang nyari, tapi saya jualnya kering. Kalau untuk mendapatkan daun sirsak kering ini Bu, itu gampang atau termasuk susah nyari? Gampang. Banyak pemasoknya? Banyak. Makasih ya Ibu ya, selamat berjualan kembali. Coba ini nanti saya mau beli deh, saya mau coba satu, apa bener nih bisa meringankan berbagai penyakit katanya pemirsa. Ya buahnya yang enak lah, daunnya sih pahit. Di jus suka, dipotong biasa suka. Enak aja, asam manis. Iya. Kalau daunnya sih aku belum pernah ya, tapi kalau dari buahnya mungkin di jus atau dimakan langsung. Biasanya buat memperlancar buang air besar, antioksidan juga ada. Biasanya buat anti kanker juga. Benar tidak ya bahwa sirsak itu tidak hanya buahnya saja yang bermanfaat, namun juga daunnya? Langsung saja kita tanyakan kepada dokter di studio. Wah. Ini aku langsung pengen beli juga sih kalau misalnya ternyata bisa menyembuhkan banyak begitu penyakit. Apalagi kanker. Ini jusnya juga enak. Aku coba dulu ya Dok ya. Maaf ya Dok. Gimana rasanya? Aku langsung sehat. Oke. Terus ini bener nggak sih sebenarnya nih bisa mengurangi Menghilangkan banyak kanker? macam-macam penyakit dan terutama nih penyakit kanker Dok. Katanya kanker apa aja bisa hilang kalau misalnya minum Ini daunnya ya? sirsak, dimasak, direbus gitu airnya diminum. Itu benar gak sih Dok? Oke, sebenarnya untuk menggantikan sebagai dia pengganti kemoterapi tidak ya, karena sampai saat ini penelitiannya untuk manusia belum ada, masih pada uji coba pada hewan gitu. Jadi ya. Gitu. Berarti ini fakta atau mitos nih Dok? Mitos ya berarti. Mitos ternyata. Ya, jadi kita belum ada uji klinis untuk manusia gitu ya Dok ya? Iya. Padahal banyak banget orang yang bilang katanya bisa nyembuhin. Itu tadi aku lihat tuh dijual, ada tulisannya malah ya. Bisa kanker ini, kanker itu segala macam. Jadi gimana tuh Dok kalau gitu? Tapi sebenarnya yang ngejual juga belum pernah Nah, nyobain itu tuh dia. ya. Yang paling lucunya tadi dia ya. Ibunya sendirinya belum nyoba gitu. Iya. Nah, jadi ini ada fakta atau mitos lagi nih kalau sirsak itu adalah buah dan daunnya untuk obat mengobati asam urat. Oh iya. Bisa memang, tapi memang penelitiannya sampai saat ini ya untuk pada manusia masih
jarang dan belum ya masih jarang ya bisa dikatakan gitu ya. Jadi untuk pada tikus memang terbukti asam uratnya jadi menurun gitu. Oh, tikus bisa asam urat juga ya? Iya ya. Berarti ini Jadi mitos ini- atau fakta nih dok? Berarti mitos ya. Mitos, Mitos oke. juga. Tapi untuk sebagai pencegah boleh dong sebelum terjadi misalnya Iya. kanker Iya. atau sebelum terjadi asam urat dia sebagai pencegah untuk tidak terjadi seperti itu oke. Karena emang sebenarnya kandungannya apa aja sih dok? Untuk apa namanya si daun-daun ini kemudian dari buahnya sendiri apa sih kandungannya sebenarnya mungkin bisa mencegah penyakit yang dokter bilang tadi? Kalau untuk yang contohnya misalnya pada si buah sirsak dia ada vitamin C yang tinggi, terus dia ada zinc, dia juga ada magnesium, fosfor, kalsium. Jadi misalnya untuk biar kita lebih kuat gitu-gitu ya untuk untuk kita untuk tenaga karbohidratnya juga di buah sirsak oke. Tapi karbohidratnya masih aman gitu. Oke, tapi kalau untuk penyakit nih dok, itu baiknya tuh apa benar nih daunnya? Atau kalau misalnya minum jus sirsak aja udah cukup dok? Untuk daun bisa oke. Dia direbus daunnya bisa diambil 7 atau 9 yang kata orang tadi ganjil. Kemudian nanti airnya itu baru diminum. Begitu. Nah soalnya begini keluarga saya itu ada kolesterolnya gitu dan dia cukup pernah air rebusannya itu dapat mengatasi kolesterol tinggi gitu dok. Nah, keluarga saya ini fakta atau mitos sih sebenarnya dok? Berarti mitos juga karena memang walaupun dia sebagai bisa menurunkan kadar kolesterol maksud saya kadar lipid ya memang tapi kan tetap kita kalau ketika memang diperlukan obat ya obat yang jadi jangan sampai nggak minum sampai menggantikan obatnya. Oh jadi baik. Jadi ya, untuk pencegahan bagus tapi. Untuk pencegahan tapi kalau misalnya untuk didampingi oke. Misalnya untuk didampingi boleh. Karena betul begitu pemirsa. Jadi untuk mendampingi obat jadi tidak untuk menyembuhkan atau mengobati gitu ya dok. Iya betul. Iya. Oke, yang berikutnya nih dok, masih ada mitos atau fakta lagi. Katanya ini buah sirsak ini bisa meningkatkan kesuburan dok. Mitos atau fakta nih? Sebenarnya dibilang mitos ya, karena tadi penelitiannya untuk yang kesuburan ini pun masih saya baca masih belum terlalu banyak gitu ya. Begitu, jadi masih mitos ya? Iya. Oke baik. Jadi mungkin untuk untuk yang kesuburan sekali lagi itu adalah mitos ya pemirsa ya. Iya. Nah nih dok, ini selain ada daun, terus ada ini juga nih dok, kapsul-kapsul yang dijual ekstrak daun sirsak. Kalau misalnya ini masih ada manfaatnya gak nih dok? Yang sebenarnya ini sama sediaan yang seperti ini sama ini hampir mirip karena kan sediaan seperti ini sebenarnya yang bentuknya tadinya daun sirsak diolah kemudian dikeringkan dan diproduksi di dalam pabrik dan jadilah seperti ini. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Sama-sama aja ya kurang gitu. lebihnya. Jadi walaupun udah diekstrak pun juga ya sama saja dengan direbus gitu. Iya. Nah, sekarang nih Repotnya aja repotnya. Pertanyaan. Repotnya aja ya. Iya benar repotnya. Tinggal simple ya. Tinggal ditelan aja. Kalau dia harus direbus dulu. Nah, kalau ini buah sirsak itu bisa membunuh parasit atau kutu. Itu gimana tuh dok? Fakta atau mitos dok? Itu sebenarnya juga masih mitos ya karena walaupun memang secara diuji hewan dia baik untuk membunuh kuman seperti Staphylococcus aureus atau E. coli E. coli misalnya yang menyebabkan diare kayak gitu ya. Ini dicobanya ke hewanmu ya? Iya belum ada ke manusia. Jadi jangan sampai nih masyarakat yang misalnya rambutnya ada kutu, malahan diolesin jus sirsak bisa tambah parah ya dok. Ya sebenarnya nanti harusnya sih kita ke dokter dulu baiknya, kemudian dilihat kondisinya. Kalau memang dia sekiranya masih bisa untuk dicegah dengan itu oke gitu ya. Tapi kalau memang dia butuh obat ya obat dulu. Obat dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita kutuan terus kemudian dilamurin dengan jus ya, jadi. sirsak, bukannya kutu yang hilang semut. Iya, oke. Nih masih ada mitos atau fakta nih dok. Katanya kalau buah sirsak ini berguna untuk mengatasi saluran pernafasan dan penyakit paru-paru. Mitos atau fakta dok? Mitos juga berarti ya. Iya oke. Karena penelitiannya itu ya sebenarnya untuk memang sudah banyak, tapi untuk penelitian ke manusianya itu yang memang masih kurang ya. Oke. Jadi ini baiknya nih sirsak ini untuk apa
sesaat lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap di Ayo Hidup Sehat. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, buah sirsak dikenal juga dengan sebutan nangka Belanda atau durian Belanda yang tumbuh di negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan, terutama di Peru juga Karibia. Tumbuhan yang memiliki nama latin Annona murignata ini masuk ke Indonesia pertama kali pada abad ke-19 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Saat itu buah sirsak diberi nama zurak yang memiliki arti kantung asam, hingga masyarakat Indonesia mengubah menjadi sirsak. Di wilayah asalnya, buah sirsak merupakan buah yang penting karena buah ini pertama kali diperkenalkan di dunia luar setelah Columbus menemukan benua Amerika. Sedangkan pada abad ke-17 sekitar tahun 1686, buah sirsak dibawa ke benua Afrika dan menjadi tanaman populer di Afrika Selatan. Jika di Indonesia sendiri, sentra tumbuhan ini berada di beberapa daerah Raja Mandala di Jawa Barat maupun Karanganyar hingga Rembang, Jawa Tengah. Tumbuhan ini memiliki tinggi pohon yang mencapai 9-10 meter dengan besar buah 10-30 cm dengan bobot buah sekitar 2,5 kg. Pohon sirsak yang bisa tumbuh dimanapun ini sebaiknya lebih bagus jika ditanam pada daerah yang memiliki ketinggian 1000 meter dari permukaan laut yang tanahnya memiliki cukup air. Namun buah yang memiliki rasa asam ini tak mudah ditemui di luar negeri seperti di negeri Kanada. Seseorang pengguna media sosial asal negara Indonesia ini harus dikejutkan dengan harga sirsak yang cukup merogoh kocek. Bayangkan saja pemirsa, buah sirsak dibanderol dengan harga $15,41 per kilogramnya atau sekitar Rp200.000. Jika penduduk Kanada ingin menikmati khasiat buah yang satu ini, tentu harus menyiapkan dana yang cukup besar ya. Ya, ternyata nih memang terkenal nih, apalagi waktu pas dibawa ke Afrika, Dok. Tapi ini ngomong-ngomong dari tadi kita bahas mitos atau fakta semuanya Mitos, rata-rata mitos. Jadi nih manfaatnya nih apa nih? Masyarakat masih penasaran, Dok. Oke. Oke. Jadi yang faktanya menurut saya itu untuk diet oke. Iya, Untuk diet? Untuk diet oke, karena dia mengandung serat, kemudian glukosa yang masih aman ya untuk dikonsumsi ya, karena ini fruktosa alami, kemudian ya, dan dia mengandung vitamin C yang tinggi, jadi gitu. dia membantu untuk kekebalan tubuh dan untuk kulit juga bagus ya, vitamin C kan, biar cantik. Ya kan aku ini suka pulang malam tuh Dok, ya kan, dan bawaannya tuh lapar. Jadi ini kalau untuk diet boleh jadi bagus Dok. ini. Jadi Iya. seperti apa tuh penggunaannya? Ya bisa di jus kayak gitu, cuman mungkin gulanya disesuaikan ya. Nggak perlu pakai gula lagi mungkin ya? Ya, tapi kalau memang asam ya boleh lah ya pakai gitu. gula, tapi nggak usah terlalu Tapi banyak. gulanya nggak boleh banyak, Iya. gitu boleh. Tapi jadi untuk diet bagus. Bagus. Dan yang saya tanyain lagi nih, karena itu tadi ngomong-ngomong tentang diet, kalau misalnya sering mengkonsumsi ini, Ya. bisa mengurangi juga, menurunkan gula darah juga? Betul, bisa. Oh, kita bisa. Iya. Kok bisa nih, Fakta Dok? dong itu ya. Oh Iya. gitu. Walaupun sebenarnya pastinya ada kandungan gulanya juga, tapi ini gulanya seperti apa nih, Dok? Kenapa tidak mempengaruhi gula darah untuk diabetes, Dok? Karena yang dikandung di sirsak ini adalah fruktosa, gitu. Jadi dia ya masih di bawah turunan karbohidrat ya, cuman dia fruktosa alami, jadi masih aman.
Oke. Wah, jadi aku buat diet, buat ya paling enggak nurunin gula darah juga ya kan? Ya. Ini baru nih manfaatnya tuh ya. Kalau tadi kan banyak tuh ya yang dijual-jual tadi di pinggir-pinggir jalan itu bisa apa namanya ngobatin kanker. Iya. Ya gitu. Nah juga katanya nih, bener nggak sih kalau misalnya buah sirsak itu bisa menghilangkan stres? Iya, apalagi di kemacetan ibu kota nih dok. Ini mitos atau fakta? Ya, ini masih mitos juga sebenarnya memang si obat apa namanya daun sirsak ya, daun sirsak ini bisa sebagai anti stres, kemudian dia untuk yang insomnia dia bagus karena dia sebagai insomnia bagus. Ya. Jadi itu daunnya ya dok ya? Daunnya. Bukan gitu. Kalau buahnya gimana dok? Kalau buahnya bisa juga? Buahnya di sini kandungannya ada zinc, kemudian ada apa namanya kalsium, fosfor untuk tulang bagus. Oh, malah buat tulang bagus. Jadi mungkin kalau aku lihat ya misalnya menghilangkan stres, mungkin karena udah panas-panas, ya kita macet, nah turun sebentar, hilangin stres, minum sirsak. Minum jus ya. Oke, berarti ini daunnya dan buahnya sama-sama mempunyai manfaat juga ya dok ya, walaupun bukan untuk pengobatan. Iya, betul. Jadi ini bukan obat tetapi boleh dibilang adalah alternatif. Alternatif. Oh gitu. Tapi jangan lupa untuk konsumsi obatnya juga ya. Ya, memang yang punya penyakit yang sudah dikonsultasikan ke dokter, sudah disarankan obatnya itu ya diteruskan. Jangan tiba-tiba berhenti kemudian digantikan dengan buah-buah atau ini. daun sirsak ini gitu. Betul. Oke, ini kalau misalnya sehari nih dok, misalnya masyarakat pengen mendapatkan manfaat yang lebih dari buah sirsak ini, sebanyak apa nih dok amannya sehari? Baiknya apalagi untuk misalnya menurunkan berat badan, 200 mg per kilogram berat badan dalam sehari. Oke. Jadi dalam sehari itu sekali lagi mungkin biar agak lambat dikit dok. 200 mg. 200 miligram. Iya, sampai 400 mg sampai 400 miligram. Oke, mungkin satu buah ini dok ya? Iya ya, kurang bisa lebih. Satu buah kurang lebih. 500 ml. Atau satu, kalau misalnya tadi saya diet tadi, itu sehari itu satu gelas ini mungkin atau? Iya, mungkin itu setengah ini ya berarti ada. Oh gitu. Sehari atau berapa kali ini dok? Berapa gelas gitu dalam sehari? Kalau misalnya segini ini ngambil setengah mungkin jadi bisa 2 gelas ya. Bisa 2 gelas dalam sehari? Betul. Oke. Wah, ternyata menarik sekali ya ini buah sirsak ini ya. Nah, ini katanya yang namanya buah sirsak ini juga bisa membersihkan saluran pencernaan. Itu fakta atau mitos dok? Ya, karena dia fakta ya, karena fakta dia ya. sebagai serat ya, ada serat yang tinggi. Jadi dia bantu untuk membersihkan saluran pencernaan tadi. Untuk sembelit-sembelit bagus. Oh gitu. Iya. Jadi bisa Jadi membersihkan. untuk sembelit-sembelit, kemudian untuk diet lagi tadi itu bagus banget. Karena gini soalnya ada teman saya yang diet dia pakai obat terus kemudian ya itu jadi malah ke belakang. Ini tidak menimbulkan ke belakang gitu dok? Enggak sih kalau ini harusnya ya. Karena gitu. Wah bagus juga nih buat perut saya nih dok ya. Iya. Oke, boleh dicoba tuh Kak Bekti. Boleh. Ya, Setiap aku mau hari. coba nih. Iya. Yes, pokoknya nanti ini aku tiap malam. Iya. Ini pagi, malam. Ya pagi, malam Kalau atau siang perut kosong boleh. nih dok, misalnya pagi-pagi iya. aman nggak tuh untuk masyarakat? Itu baiknya mengkonsumsi buah malah sebelum makan ya. Sebelum makan. Bukan setelah Oke. makan. Ya. Baik. Nah, jadi sekali lagi nih kita mau menegaskan bahwa buah sirsak ataupun daun sirsak ini tidak bisa untuk pengobatan ya pemirsa, tapi banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan karena ada vitamin C, tadi juga ada fosfor, kalsium dan baik untuk tulang. Dan apalagi untuk penyakit kanker itu mitos ya pemirsa, tidak bisa mengobati penyakit kanker. Betul. Baik, terima kasih Dokter Terima kasih, Tulus. dokter. Baik, nah ini Ya. berikut ini kita akan ada tayangan ini mengenai Ada beberapa artis dan yang terkena tokoh-tokoh yang terkena kanker payudara. Kita lihat sama-sama. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, mengidap penyakit mematikan merupakan mimpi buruk bagi setiap orang. Salah satunya terserang penyakit kanker payudara, di mana penyakit ini menyerang berbagai macam usia. Berikut ini adalah beberapa selebritas yang pernah berjuang melawan kanker payudara. Pada tahun 2013 silam, Angelina Jolie pernah didiagnosis menderita kanker payudara. Setelah melakukan tes kesehatan, terbukti bahwa pemeran film Mr. and Mrs. Smith ini memiliki 87% risiko kanker payudara dan 50% kanker ovarium.
Dikarenakan tidak ingin berakhir seperti ibu dan neneknya yang meninggal akibat kanker, Jolie pun memutuskan untuk melakukan operasi pengangkatan payudara, serta melakukan implan payudara agar tetap memiliki bentuk tubuh wanita pada umumnya. Kylie Minogue juga didiagnosis menderita kanker payudara pada tahun 2005. Penyanyi asal Australia ini melakukan segala cara demi terbebas dari penyakit tersebut. Pada tahun 2005, Kylie pun melakukan pengangkatan payudara untuk menghilangkan tumor ganas yang dapat menggerogoti tubuhnya. Setelah didiagnosis mengidap kanker payudara pada tahun 2002 silam, Cynthia Nixon mulai menjaga tubuhnya dengan baik. Main film A Quiet Passion ini secara rutin melakukan pemeriksaan dan pada tahun 2008 ia dipercaya menjadi ambasador untuk Susan G. Komen Breast Cancer Foundation. Salah satu contohnya adalah Peter Criss. Musisi rock yang tergabung dalam grup band Kiss ini pernah berjuang melawan kanker payudara. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan menjalani operasi pengangkatan